Terima kasih Ustaz Hafiz atas kesempatannya. Saya Muhammad Qasim, dosen pendidikan Islam di UIN Imam Bonjol Padang. Sangat menarik sekali diskusi kita hari ini. Saya cuma hanya menyarankan beberapa hal. Yang pertama, ya sebelum menyarankan, memang kegelisahan ini sudah lama. Saya juga sebagai pembina di AKPAI di Sumatera Barat, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah. Kemarin kita juga sempat ribut juga tentang adanya wacana peliburan PAI dan PKN, meskipun ada siaran pers dari Kemdikbud itu tidak akan dilakukan, tapi faktanya mereka tidak menolak kalau dokumen-dokumen itu pernah dibahas gitu kan, bahwa dokumen-dokumen itu adalah hoax. Ketika tidak ada pernyataan itu tidak hoax, berarti kan memang tampaknya memang pernah dibahas gitu. Lalu kenapa sampai itu dibahas di Kementerian Agama yang 4 jam, kemudian PKN yang 2 jam di SD misalnya akan dilebur menjadi 4 jam misalnya kan. Berarti ada yang masalah. Tidak hanya di Kemdikbud itu sudah ada persoalan begitu kan, mencoba untuk mengganggu pendidikan agama Islam yang sebelumnya diperjuangkan pada masa Nuh misalnya. Lalu sekarang kita terkejut lagi dengan di Kemenak sebenarnya. Jadi sudah lama juga pembicaraan ini. Kalau kita bandingkan antara KMA 165 dengan 183 itu memang ada materi-materi yang mereka hapus, termasuk yang konsep jihad. Padahal jihad itu kan bagian doktrin dalam Islam, yang seharusnya melalui kurikulum di madrasah, seharusnya kan diluruskan makna jihad itu, kalau memang dianggap selama ini ada yang salah memahaminya. Kenapa harus dihilangkan gitu? Jadi memang sangat aneh. Dan kalaupun saya kira mereka disuruh diskusi di sini, dari Kemenak, pasti mereka juga akan banyak dalil untuk membenarkan itu gitu. Jadi menurut saya, yang pertama adalah saya sangat berharap forum ini ditindaklanjuti dengan FGD yang lebih kecil, lebih fokus untuk membandingkan antara KMA 165 dengan 183. Lalu saya kira kita harus tindaklanjuti dengan menyuratinya begitu. Tidak hanya kita kegelisahan para kaum cendekiawan di forum ini, tapi ada tindak lanjut. Karena saya khawatirnya Pak, ini di Kementerian Agama ini apakah mereka di sana itu betul-betul murni berpikir jernih untuk menganggap ini masalah sehingga terjadi seperti ini, atau ada pesanan-pesanan atau tekanan dari ada Haman di balik ini. Itu yang kita khawatirkan kan. Kalau misalnya ada Haman di balik ini, saya kira kita umat harus dalam tanda petik harus menekan gitu. Kita harus bersuara gitu kan. Makanya saya berharap ormas-ormas Islam, terutama yang mainstream seperti NU, Muhammadiyah, ada Tarbiyah Islamiyah Perti, Al-Waslih, Al-Irsyad, dan berbagai macam itu, harusnya berkumpul ini, termasuk MUI. MUI itu selama ini kan lebih mengemukai itu hanya fatwa, komisi fatwanya. Padahal di sana ada bidang pendidikan, kenapa tak pernah berkumpul? Seperti disebutkan tadi, tahun 56 itu ada MUSI, Musyawarah Umat Islam Indonesia di Palembang. Itu menghasilkan rekomendasi yang luar biasa untuk membasmi komunis gitu. Jadi saya kira ditindaklanjuti seperti itu. Satu kita baru kita berikan tekanan kepada pemerintah. Oke ya. Terima kasih Pak Qasim. Ada Pak John. Hafid. Jadi silakan Pak John. Dari mana Pak John? Dari Riau. Pak John, assalamualaikum Pak John. Pak John Pamil silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya John Pamil, Universitas Arab UIN Suskariau. Saya senang ada diskusi ini dan terima kasih para profesor, para guru besar, para doktor, dan Pak Yai yang sudah menyampaikan pandangan yang luar biasa, membahas dengan sangat detail. Saya ingin menambahkan saja, saya sangat setuju bahwa ini adalah skenario global dan tujuannya untuk memerangus Islam politik. Jadi kalau kata-kata teroris untuk memerangus Islam jihadis, kalau radikal untuk memerangus Islam politik. Apa sebab? Karena kalau setiap terjadi pemilu yang bersih, terutama di Timur Tengah, itu pasti yang menang itu kelompok Islam. Tengoklah di Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko. 4 negara ini setiap ada pemilu, kalau betul-betul bersih, maka pasti umat Islam yang menang. Nah, negara yang paling dahsyat
sekarang ini berbicara tentang moderasi dan toleransi adalah Uni Emirat Arab. Bahkan ada Wizaratu At-Tasamuh, ada departemen toleransi di Uni Emirat Arab itu. Tetapi setelah diamati, maka kemudian para pengamat mengatakan Uni Emirat Arab ini betul-betul toleran terhadap seluruh agama, seluruh keyakinan, kecuali kepada umat Islam. Itu kesimpulannya. Dan saya sangat khawatir, jangan-jangan kiblat kita untuk moderasi ini adalah Uni Emirat Arab, dan saya sudah melihat tanda-tandanya. Kalau kita akan berkiblat kepada Uni Emirat Arab, ini sangat berbahaya. Uni Emirat Arab itu duitnya banyak, karena di sana ada pengelolaan emas ilegal dari Swiss, itu ada laporan khusus di Al Jazeera. Sekarang juga terbongkar Uni Emirat Arab ini sebagai tempat ghasilul amwal, tempat cuci uang. Itu juga sudah terbukti. Maka hartanya yang banyak itu ternyata mereka membuat di mana-mana lembaga-lembaga kajian seperti di di Maroko. Ada sebuah lembaga dibiayai luar biasa namanya Mukmin Bila Hudud. Jadi orang beriman itu bukan hanya orang Islam. Tanpa batas, Masya Allah. Bahkan kalau kita cermati sekarang Al-Azhar itu sudah mau dikooptasi oleh bin Zaid. Kenapa muncul sekarang ada Ittihad Zu'ama Al-Alam? Itu adalah untuk mendandingi Ittihad Al-Ulama Al-Alami yang dahulu diketuai oleh Syekh Qardawi, sekarang oleh ulama Maroko itu. Jadi seperti itu. Nah, Uni Emirat Arab ini sangat lucu sekali tasamuh yang mereka toleransi dan moderasi yang mereka ketengahkan itu. Jadi ada seorang pemikir liberal Syiah dari Irak itu mengatakan Al-Quran bukan kitab suci. Itu kemudian mendapat tempat dan mendapatkan hadiah langsung dihadiri oleh putra mahkota. Bisa dipersingkat pertanyaannya mungkin. Halo? Dipersingkat mungkin. Ya. Ini. Jadi orang yang berkor-kor moderasi dan bertoleransi itu belum tentu mereka toleran sebenarnya, belum tentu mereka moderat sebenarnya. Maka kita juga harus menggunakan istilah radikal kiri yang juga sangat jauh lebih bahaya, liberal radikal kiri seperti itu. Pertanyaannya Pak John Pamil barangkali langsung. Ingin menguatkan saja bahwa itu, ini ya, adalah satu permainan isu internasional yang kita adopsi. Yang kedua, ini sebenarnya bukan murni untuk masalah agama dan kemajuan, tetapi lebih daripada masalah politik untuk membungkam kelompok Islam seperti itu. Demikian saja. Terima kasih Pak John Pamil. Mari kita sama-sama pelajari Uni Emirat Arab, karena ini yang paling luar biasa. Seminarnya luar biasa, penghargaan kepada tokoh-tokoh seperti Muhammad bin Surur yang luar biasa, gila pemikiran itu, seorang komunis ateis itu mendapat tempat yang luar biasa di sana. Dan duitnya banyak, itu tadi dari mencuri, dari cuci uang itu. Nah, terakhir saya mengatakan, kemarin di bulan Ramadan, di bulan Ramadan, itu Uni Emirat Arab itu, dan diikuti kemudian oleh sebagian ulama besar di dunia ini, menyarankan ada namanya Sholatul Khamis. Itu sholat Khamis itu adalah sholatnya orang Nasrani. Diikuti dengan misa pada malam Jumat, ketika itu mereka akan mencuci kaki murid-muridnya. Dan tanggalnya persis dengan tanggal berdirinya Israel di Palestina. Jadi sekarang Uni Emirat Arab itu Israel adalah kawan. Sama dengan Yahudi, dengan Saudi Arabia sekarang. Di Mesir, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, tambah lagi satu Bahrain, itu kawan itu adalah Yahudi. Bahkan mereka sudah berani di TV-TV-nya mengatakan sholat di Masjid Aqsa itu tidak lebih suci daripada sholat di salah satu di Afrika. Ini luar biasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ke chat ya, pertanyaan di chat. Dengan Prof Muhyiddin masih bersama? Ya. Di lapangan Prof ini ternyata guru-guru agama ini pengen mendapatkan terus gimana guru-guru agama di lapangan dengan perubahan kurikulum ini harusnya bagaimana? Sedangkan
sebenarnya bertentangan dengan hati nuraninya, bahwa Ya. hati nuraninya ingin menerapkan syariat Islam kafah, Islam rahmatan lil alamin, tetapi kenapa kemudian harus ada materi moderasi dalam Islam ini? Nah, di lapangan ini yang menjadi persoalan, Pak Muhyiddin. Barangkali ada tip-tip khusus untuk itu. Syahidin, Pak, saya bukan Muhyiddin, Pak. Masya Allah, nggih. Prof Syahidin. Ya. Jadi intinya murid itu bukan tergantung kepada Jakarta. Intinya ini orang lapangan. Murid itu adalah ke guru. Nah, gitu kan? Jadi apapun yang mau diajarkan gurunya, itulah yang diserap murid. Saya bukan ngajarin nakal, daripada anak kita jadi korban akidahnya. Betul nggak? Iya. Itu. Jadi saya menghimbau ke guru-guru agama, ya kan kurikulum itu kalau di pesantren yang saya pernah tahu, pesantren yang disebut kurikulum itu kiainya itu sendiri gitu. Contoh modelnya itu, sosok yang dihasilkan oleh sebuah lembaga pendidikan adalah figur yang mengajarkan. Ya, artinya kan figur idolanya itu kiai. Nah, sekarang terus terang aja kalau di persekolahan, maaf ya, terlalu banyak teoritis mungkin ya, terlalu banyak konsep begitu ya. Dan ini sebetulnya kalau saya melihat kurikulum yang akan ditawarkan itu kan konsepnya tidak terlalu banyak, tetapi aplikasi. Cuman kebablasan di aplikasinya. Jadi seperti toleransi hari Jumat, mungkin kesananya kan gitu. Hari Jumat orang non-muslim diajak Jumatan. Hari lain diajak ke sana. Itu toleran anak-anak. Nah itu kan ngaco itu. Kacau. Lakum dinukum waliyadinnya mana? Gitu ya. Jadi saya maaf saja ini karena saya juga orang lapangan tadi. Tidak usah terlalu gantung ke langit lah gitu. Yang kita ajarkan itu apa yang kita punya. Kalau bertentangan dengan nurani, dengan akidah apalagi, ya lewat aja, kita aja jadi anak-anak itu selesai sudah kan. Karena melawan dengan birokrasi, melawan dengan politik kayak begitu, kita ini selalu kandas karena memang umat Islamnya sendiri susah dipersatukan. Mudah-mudahan dengan ada isu-isu yang kayak begini, umat Islam itu bersatu, ayo lawan itu yang mau menghancurkan Islam itu, gitu aja, sederhana. Nah kita di lapangan, ayo lawan dengan cara kita, yaitu mengajar Islam secara benar. Gitu. Nggak usah lah dengar-dengar itu, kalau seandainya itu merusak pada anak cucu kita, ngapain? Jadi pejabat itu nggak lama kok. Ya, besok kalau saya juga berhenti, gitu kan. Tapi warisannya itu loh, berdosa sampai akhirat tuh itu, ya. Kalau sampai menggeser dosa jariah, Prof. Wih, luar biasa itu. Maaf, itu jariah. Bukan sedekatun jariah ilmun yuntau awaladun solihun yad'ulahu, tapi dosa jariah. Nauzubillah min dzalik kita. Ya. Apalagi kepada kawan-kawan yang sudah asar begitu ya. Bentar lagi maghrib. Kenapa sih? Apa sih yang kalian urusin itu? Ya. Ya, kita ini mau husnul khotimah, bagaimana bisa husnul khotimah kalau mau warisi yang kayak gitu-gitu ya. Ya itu aja lah. Ya, saya kira ini pesan saya, dan saya ada pesan satu bahwa kegiatan ini terus kita lakukan, goyang kita, yang goyang itulah, ya, goyang kalah. Sebab kalau tidak ada perlawanan secara langsung, ya, kita itu punya umat lah, gitu. Kenapa sih kita pada diam saja? Apalagi maaf saya kalau umpamanya ke guru-guru agama. Aduh subhanallah, kalau seandainya diajak berjuang untuk mempertahankan agamanya, padahal itu formal, digaji oleh negara, tidak ada ruhul jihad, aduh celaka lah gitu ya. Dan saya kira ini pesan saya, mari kita sama-sama ingatkan saudara-saudara kita yang agak tersesat, mungkin nanti bisa jadi tersesat gitu, daripada kecebur ke sana, ayo kita ajak, ayo tobatlah, sudah asar kamu gitu ya. Kalau sudah asar gitu, sebentar lagi innalillahi kan begitu ya. Ya, subhanallah. Terima kasih, mohon maaf saya mau kembali ke ruangan ya. Masih ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Syahidin, terima kasih banyak, jazakumullah khair. Para pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu jualah sebenarnya kita itu kalau mau diskusi panjang yang perlu kita bicarakan, namun karena memang kita keterbatasan waktu ya kita akan seperti
masukan, mungkin kita akan melakukan proses diskusi lagi, FGD lagi kaitan dengan hal ini. Karena waktu jualah kita sekarang di penghujung acara, kami mohon maaf kepada para peserta yang belum bisa tampil untuk mengajukan pertanyaannya. Dengan pertanyaan di chat kita sudah inventarisir, ini menjadi masukan bagi kami juga, dan insya Allah ini akan menjadi bahan yang bisa kita jadikan untuk melakukan tindak lanjut. Sebagai akhir dari perjumpaan kita, kami mohon para narasumber, profesor, doktor untuk menyampaikan close statement. Kaitan dengan kegiatan kali ini, 1 menit ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita jangan pernah berhenti untuk menjaga agama kita, menjaga akhlak anak-anak kita, generasi kita ke depan, meningkatkan ilmu anak-anak kita, dan terus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian kita mengkritisi apapun isme yang dari luar, karena itu sesat dan menyesatkan. Maka selain kita menolak, kita menyadari kepada generasi kita, juga kita mencoba untuk merubuhkan, ya, mengalahkan, karena ini kita sedang dalam kondisi perang pemikiran, huzul fikar. Maka saya menghimbau kepada seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh Indonesia dan dunia, sadarlah bahwa ini kita tidak sedang dalam baik-baik saja. Karena yang disebut dengan perang ideologi itu akan terjadi selama-lamanya, yang berbeda hanya cara-cara mereka. Nah, cara-cara ini yang harus bisa kita baca, kita juga kemudian bisa sadar dan mampu melawan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Anu Sastra. Kemudian kita minta Bapak Dr. Hardianto tadi sudah izin live ya? Ya, izin beliau, Ustaz. Oke. Yang kedua, kami mohon Bapak Yai Haji Toha Yusuf Yakaria, pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, untuk memberi closing statement. Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Perintahnya Allah. Yang kedua, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ulaika humul muflihun. Perintah yang ketiga, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Karena itulah, karena kita ini umat yang baik, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi itu pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada umat, kepada kita semuanya. Mari kita galang persatuan, kokohkan kekuatan kita dengan membentengi umat, membentengi generasi muda itu dengan akidah yang salimah, ibadah yang sahihah, akhlak yang matinah, dengan cara-cara yang sistematis, strategis, taktis, agar supaya kita tidak dipolitisir, agar supaya kita tidak ditipu-tipu, agar supaya kita tidak dikuyo-kuyo. Ayo, sing-singkan lengan bajumu, sing-singkan lengan baju kita semuanya untuk menghadapi perlawanan, menghadapi peperangan yang masih begitu panjang, karena mereka tidak akan pernah tidur. Karena itulah kita tidak boleh lemah, harus kuat.
Demikian dengan menguatkan iman, takwa, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khair. Wa iyyakum. Yang berikutnya kami mohon Prof. Fahmi Amhar untuk memberikan closing statement pada pertemuan kali ini. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayat aliyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguh Allah menciptakan mati dan hidup itu untuk menguji kita semua siapa yang lebih baik amalnya ya. Sungguhnya Allah menciptakan pemimpin itu ada yang zalim dan ada yang adil itu untuk menguji kita semua siapa yang lebih baik amalnya ya. Sungguhnya Allah menjadikan pemimpin yang zalim itu ada yang menciptakan kurikulum yang buruk untuk umat Islam, kurikulum yang baik untuk umat Islam itu untuk menguji kita apa yang lebih baik amalnya ya. Nah, jadi kita nggak usah terlalu patah hati, terlalu pesimis. Saya kita berjuang sekuat tenaga, meluruskan apa yang bengkok ya, ngoreksi apa yang keliru ya. Dan kita harus ingat juga ayat baru wa makarallahu khairul makirin. Sesungguhnya itu membuat tipu daya dan Allah adalah sebaik pembuat tipu daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yang terakhir kami mohon Bapak Dr. Fahmi Lukman untuk memberi closing statement. 1 menit Prof. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyimak dari seluruh pembicaraan yang ada dari awal sampai akhir, maka yang pertama adalah betapa pentingnya peranan para intelektual Muslim yang mereka berpegang teguh kepada intelektual honesty, kejujuran intelektualitasnya. Apa sebabnya? Karena dalam konteks ini, para intelektual itu adalah kelompok orang yang merasa terpanggil untuk selalu memperbaiki masyarakatnya, menangkap aspirasi yang ada di dalam masyarakatnya, kemudian membuat rumusan terhadap aspirasi itu dalam bahasa yang dapat difahami oleh setiap orang, kemudian menawarkan strategi dan alternatif pemecahan terhadap problem yang dialami oleh masyarakatnya tersebut tadi. Oleh karena itu, maka jika intelektual itu adalah seperti tadi, maka tugas kita sekarang adalah yang pertama tentu meluruskan kembali istilah-istilah yang salah. Di antara istilah yang salah atau yang mungkin disalahkan atau disalahfahami adalah terkait dengan persoalan beberapa konten dalam ajaran Islam tentang jihad misalnya, tentang pernikahan misalnya, tentang poligami, atau tentang berbagai macam aspek yang lain terkait dengan masalah hukum dan pengaturan sebuah masyarakat atau tentang negara misalnya. Dalam perspektif dengan menggunakan zawiyatul khasah, sudut pandangnya, point of view-nya, dan word of view-nya dari sisi Islam. Sehingga dengan demikian maka jangan atau tidak boleh memandang Islam, menilai Islam, memberikan justifikasi tentang Islam dari sudut pandang sekularisme, kapitalisme, liberalisme, termasuk juga kemudian sosialisme, komunisme. Kenapa? Karena pasti akan bertolak belakang. Oleh karena itulah maka di sini peranan para intelektual menjadi sangat penting sekali untuk memberikan masukan kepada para pemimpin kita yang pada saat ini memegang jabatan sebagai kepala negara, sebagai menteri, dengan cara pandang, dengan masukan yang baik. Dengan masukan meluruskan kembali pemahaman-pemahaman yang keliru. Yang mungkin selama ini ada masukan-masukan yang disampaikan oleh para intelektual yang mereka memberikan masukan dengan cara-cara yang salah dan cara-cara yang keliru dan dengan kemudian perspektif yang juga
negatif tentang Islam. Oleh karena itu maka menjadi penting dalam konteks ini kita untuk melakukan ghazal fikr dan menulis tentang aspek-aspek yang terkait dengan meluruskan kembali peristilahan-peristilahan yang kemudian difahami secara keliru atau salah tersebut tadi. Saya kira itu tugas kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Fahmi Lukman. Jazakallahu khair. Para profesor, doktor, para intelektual yang saya hormati, rahimakumullah. Tiba di akhir penghujung. Sebelum saya secara kami secara dari awal sampai akhir terlalu banyak misalnya kita ambil satu kesimpulan gitu ya, karena banyak sekali beberapa pemikiran-pemikiran yang sangat konstruktif dalam memberikan kritik dan saran kepada pemerintah terutama ya, dan itu akan disarikan dalam penyataan sikap